Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru lanjutkan lagi. Sekarang tentang SBDP ya. Pada pembelajaran SBDP kita sudah belajar mengenai patung diantaranya ya. Ada patung, lalu kalian juga belajar tentang tari-tari, belajar tentang musik ya, lagu ya. Lagu diantaranya ada interval nada ya. Mudah-mudahan memang Bu Guru hanya memberikan materinya saja, kalian harus belajar sendiri di rumah ya. Makanya pintar-pintarlah mencari sumber belajarnya, pintar-pintarlah bekerja sama dengan orang tua, jangan bandel sama orang tuanya ya, nurut sama orang tua kalau disuruh belajar, karena sekarang Bu Gurunya hanya orang tua saja di rumah ya. Paling ibu guru di sekolah hanya memberikan tugas. Nah, mamahnya sekarang yang bekerja keras untuk membelajarkan kalian. Makanya kaliannya nggak boleh nakal, harus nurut sama mamahnya atau sama ayahnya atau sama siapapun kakaknya yang sedang membelajarkan kalian di rumah ya. Jadi tadi kalau tentang pembelajaran SBDP itu ada unsur tari. Unsur tari itu yang pertama tari. Kalau tari unsur utamanya apa? Tari, berarti tari itu ada tubuhnya, bagaimana tubuhnya? Bergoyang. Tubuh kita bergoyang kata Rahmat ya. Goyang, kalau goyang iya namanya juga menari, pastinya goyang-goyang dong ya. Berarti itu unsur utamanya berarti apa tuh? Unsur utama dalam tari. Nah, ya, gerak ya. Iya betul. Unsur utama dalam tari itu adalah gerak. Selain itu ada unsur-unsur penunjang lainnya ya. Misalnya ada unsur yang berkaitan dengan irama, namanya wirama ya. Ada unsur yang berkaitan dengan rasa itu apa? Rasa itu misalnya rasa keindahannya, rasa apa yang dirasakan oleh penarinya itu bisa disampaikan lewat gerakan atau lewat mimik muka dan lain sebagainya ya. Ada unsur rasa namanya wirasa ya. Kalau yang tadi ada irama musiknya namanya wirama ya. Kalau yang gerakan-gerakan badannya meliuk-liuk dan lain sebagainya sehingga membentuk suatu keindahan itu namanya wiraga ya. Jadi unsur utama tari adalah gerak ya. Di samping itu ada unsur-unsur juga yang lainnya seperti tata punggung ya, make up penarinya dan lain sebagainya ya, banyak sekali tata busana dan lain sebagainya. Itu unsur-unsur penunjang ya. Selain yang tadi yang utama adalah gerak, dan unsur yang lain yang tiga tadi yang disebutkan Bu Guru ada wirama, itu unsur tari dilihat dari iramanya. Kalau wirasa itu unsur tari dilihat dari rasanya, dan wiraga unsur tari dilihat dari gerakannya, dari gerakan tubuhnya itu ya. Paham? Insya Allah. Fardan ingin bertanya? Insya Allah apa nih? Ada yang ingin bertanya? Silakan buka mikrofonnya kalau ingin bertanya. Bisa? Ya, silakan. Oh tidak, kalau tidak ditutup lagi ya. Jadi gantian ya, biar nggak crowded suaranya, ditutup dulu kalau tidak sedang bicara. Kalau kalian buka mikrofon, berarti kalian ingin menyampaikan sesuatu, jadi Bu Guru bisa panggil ya. Seperti itu. Ini ada beberapa yang namanya bukan nama siswa Bu Guru, ada nama orang tua, jadi Bu Guru mau manggilnya gimana nih ya? Ada Bu Rismawati, berarti ini anaknya siapa ini namanya ya? Oh Nijar ya, Nijar. Ada juga Ibu Narsi Iriani. Ini Bu Guru nggak hafal nih nama orang tuanya nih. Lagi meeting. Ya. Oke, dilanjut lagi ya. Lanjut lagi. Atau Disa ingin yang disampaikan dulu, ingin bertanya? Ya. Ya silakan yang ingin bertanya. Ibu nak tuh anaknya yang mainin. Sini sana. Oke, Bu Guru lanjutkan lagi. Ya, jadi tadi ya kembali kita ke listrik.
Ada satuan-satuan listrik dengan istilah-istilah dalam kelistrikan seperti watt, ya, watt, W-A-T-T. Nah itu berarti untuk daya, ya, itu daya listrik. Kemudian ada volt. Volt itu tulisannya hurufnya V-O-L-T. Itu mengenai tegangan listrik, ya. Iya, ada juga ampere dan lain sebagainya. Coba tolong dilihat lagi ya, dibuka-buka bukunya atau sumber belajar yang lain silahkan ya, mengenai arus listrik apa tadi ya, daya listrik, lalu medan listrik, tegangan listrik ya. Seperti itu. Silahkan dibaca-baca lagi bukunya. Kalau medan listrik itu artinya daerah yang masih bisa dialiri oleh listrik ya. Kapan Bu masuk sekolah? Ketika mengenai ini tokoh-tokoh penemu ya. Ada loh tokoh penemu yang sangat berjasa yang dia itu orang Indonesia yang pernah jadi presiden. Siapa namanya? Oh, beri keterangan lagi sama Bu Guru nih. Pernah jadi presiden dan dia itu pernah sebelum jadi presiden menjabat sebagai Menristek dan dia itu membuat prototipe dan juga pesawat. Ya, siapa? Oke, ya. Ya, betul sekali. B.J. Habibie ya. Ya, dia penemu pesawat ya, artinya mengembangkan pesawat. Penemuannya sendiri sebenarnya ya, mungkin tidak banyak yang tahu nih. Penemu pesawat itu yang awalnya nih, prototipenya nih, siapa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Dari negara mana sih sebenarnya? Ya, sebelumnya yang prototipenya yang awal sekali. Siapa yang tahu? Sebelum yang katanya dikenal dengan Wilbur bersaudara, itu sebenarnya ada loh, bukan orang Barat tapi orang Muslim, ya, orang Muslim loh yang menemukan prototipe pesawat, ya, tapi tidak banyak dikenal. Orang kenalnya kebanyakan, oh itu Wilbur bersaudara yang menemukan pesawat. Sebenarnya sebelumnya itu pernah ada Muslim yang mengembangkan prototipe pesawat, ya, tapi dia kemudian tidak bisa melanjutkannya karena kemudian ketika dia mencobanya dia akhirnya meninggal dunia seperti itu ya. Jadi ternyata kenapa sih dia bisa mengembangkan pesawat? Ternyata dia itu terinspirasi ya, mempelajari dari katanya dari Al-Quran, dari surat Al-Mulk katanya. Kenapa? Itu yang diceritakan ya, ada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang burung yang mengepakkan sayap. Oh, jadi dia itu kemudian akhirnya bisa membuat prototipe pesawat seperti itu ya, seorang Muslim. Dia mempelajari karena dia belajar Al-Quran tuh, makanya ya kita sebagai Muslim ya harus berpedoman pada Al-Quran ya, harus baca Al-Quran. Anak Muslim harus baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sumber ilmu kita, karena Al-Quran itu pegangan kita ya. Kalau mau pintar baca Al-Quran ya, segala apapun itu pasti ada di Al-Quran. Apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu, apa yang dikatakan oleh Nabi kita, itu ternyata terbukti ya di masa-masa sekarang ditemukan oleh orang-orang Barat ya. Banyak yang mengklaim itu temuannya, padahal sebenarnya orang Muslim kalau mau belajar, luar biasa, lebih pintar ya. Jadi kalian anak Muslim tetap baca Al-Quran, jangan tinggalkan ngajinya ya. Kalau bisa ngajinya dikaji, hanya bukan sekedar ngaji terus, jangan berhenti ya, seperti itu. Lalu tadi yang SBDP nih, untuk yang tema 3 itu ada istilah crash dan mall ya. Tolong kalian cari tahu, nanti bisa lihat cari di internet atau buku tema 3 tentang crash dan mall. Apa itu crash dan mall ya. Kalau mengenai pelajaran PKN-nya masih berkisar tentang Pancasila, sila-sila dan maknanya, kegiatan-kegiatan
yang sesuai dengan pengamalan Pancasila dan lain sebagainya, mengenai hak dan kewajiban secara yang harus dilakukan secara hak dan kewajiban harus dilakukan secara apa? Cung, buka mikrofon ya. Ya, seimbang. Ya. Oke, betul sekali ya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya. Kemudian kalian juga harus memahami apa saja hak dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah, di sekolah, di masyarakat ya. Itu harus kalian pahami agar kalian bisa bukan hanya menuntut haknya saja, tapi juga menjalankan kewajiban ya. Jangan minta ini dan itu saja sama mama, tapi ingat kewajibanmu apa, laksanakan dulu, mengutamakan kewajiban daripada mendahulukan haknya ya. Nah, karena hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kalau tidak seimbang nanti mengalami gangguan dan bisa menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Seperti itu. Ulasan, review, melihat kembali, mempelajari kembali untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan buka mikrofonnya dan tanyakan tentang pelajaran mulai dari tema 1, 2, dan 3. Ada? Sudah cukup? Oh iya, untuk pelajaran matematikanya itu nanti untuk PTS masih berkisar di bilangan bulat ya. Bilangan bulat ya anak-anak ya. Bilangan bulat tadi ya. Tentang garis bilangan, bilangan bulat ya. Kalau kemarin yang Ibu Guru berikan tentang lingkaran belum ada di PTS ya. Nanti setelah PTS baru kita pelajari itu. Makanya kemarin hanya mengenal saja sekilas tentang lingkaran. Ya, jadi yang kalian lebih tekankan pelajari tentang bilangan bulat yang kemarin kita pelajari sebelumnya ya. Seperti apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan materi-materi di matematika apa saja, Aura? Sebelum kita belajar lingkaran itu kita belajar apa aja? Siapa yang ingat? Iya. Iya, betul. Apalagi? Oke, operasi hitung campuran ya. Ya, silakan dilihat buku matematika ada di kalian kan ya? Bisa dilihat contoh-contoh soalnya, latihan-latihannya boleh dikerjakan tentang matematika ya. Matematika tadi Ibu Guru sudah share tentang PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS juga sudah ya beberapa. Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan, Zahra? Tidak ada. Disa? Disa sudah cukup? Udah cukup semuanya, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Oke, jadi untuk soal PTS sekali lagi bisa kalian ambil hari Senin ya, mulai dari jam 9 ya, karena nanti bergantian dengan kelas lainnya agar tidak berkerumun. Jadi kelas 6 jam 9 saja. Kelas 6 jam 9. Bawa soalnya semua satu bundel untuk hari Senin sampai hari Sabtu, tapi dikerjakannya tiap hari ya. Kerjakan tiap hari satu persatu, jangan borongan, nanti kepalamu overloaded ya. Loading nantinya kotanya habis. Iya, nantinya nggak ada sinyal kalau dikerjakan banyak-banyak ya. Dan jangan lupa kirimkan fotonya sebelum jam 12, Bu. ya. Ada pertanyaan? Disa, ada yang nanya? Ada yang bertanya? Ini. Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas. Sudah cukup, Nak? Ada yang ditanyakan, Disa? Ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu Guru cukupkan sekian untuk meeting hari ini. Dan kalau ada pertanyaan pun kita bisa sharing di grup ya. Silakan ditanyakan di grup saja ya. Untuk hari ini terima kasih sudah bergabung ya. Zahra terima kasih, Disa terima kasih, Amanda, Auliani,
Fardan, ya, Syifa, ya. Dan ini ada Mamah Nani, ada Mama Risma, ya. Ini namanya siapa? Anak Ibu Guru. Ibu Guru belum kenalin. Oh Yuri, iya, ya Yuri, terima kasih ya sudah bergabung di sini meeting kali ini. Mudah-mudahan ada pencerahan bagi kalian untuk nanti pada hari Senin melaksanakan PTS ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sekarang minta jadwal Bu Apa? ulangan. Woi, minta jadwal ulangan. Iya.